Oke, ketemu lagi di podcast Renungan Manis bersama saya Felix Agus dan juga Ferry Velan di sini. ngomongin komunitas. Tadi kita ngomongin komunitas, kita diciptakan memang berkomunitas dan komunitas ada pertumbuhan di dalamnya, pertumbuhan yang gak lepas dari kata saling sehingga ngambil bagian berkontribusi. Nah, dalam perjalanannya Kak, ketika sebuah komunitas jadi hal yang paling penting, apakah itu menggantikan hubungan pribadi sama Tuhan? Karena banyak orang yang bilang, Kak, gue udah punya komunitas, udah cukup di komsel aja ngomongin firman Tuhan, doa hari-harinya gak usah, kan pentingnya komunitas. Ini nih menarik nih. Kadang kita ketemu ya ada orang-orang yang dia tuh pusing gitu menemukan komunitas yang tepat. Kok kayaknya komunitas ini nggak sehat, nggak ini. Tapi sebaliknya kadang-kadang ada orang-orang yang udah ketemu komunitas yang seru banget, yang udah kayak benar-benar kayak keluarga, lengket dan sebagainya. Nah, puji Tuhan. Tetapi itu juga nggak lepas dari jebakan tuh biasanya. Jebakannya apa tuh Kak? Dimana kadang-kadang orang udah saking nyamannya sama komunitasnya dia yang benar-benar menjawab seluruh kebutuhannya sampai bilang kayaknya aku udah gak perlu lagi bangun hubungan sama Tuhan deh. Kehidupan doa, saat teduh, udahlah, kan aku udah berkomunitas, kan aku udah dengar firman di komsel. Nah, padahal hadirnya komunitas itu bukan untuk menggantikan hubungan dengan Tuhan kan. Tapi adanya komunitas tidak untuk menggantikan hubungan dengan Tuhan, tapi untuk melengkapi, begitu kan? Tiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan mau bicara secara personal buat kita. Kita punya disiplin rohani yang berbeda-beda dalam bentuk doa kita secara pribadi, pembacaan Alkitab kita secara pribadi. Nah, justru waktu kita hadir di komunitas, kita bisa berbagi dari apa yang kita pelajari secara pribadi kan, harusnya kan? Berbagi yang kita alami secara pribadi, berbagi di komunitas. Tapi kadang-kadang ada yang enggak, malah komunitas malah excuse buat dia jadi malas secara rohani. Ya udah deh, yang penting aku datang seminggu sekali ketemu sama komunitasku, aku udah happy gitu. Padahal Tuhan mau menuntun kita secara pribadi loh. Dan firman Tuhan juga clear banget untuk kita merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Itu kan nggak boleh digantikan dengan pertemuan komunitas. Makanya kehadiran komunitas dan kehidupan doa itu kan dua hal yang saling melengkapi. Itu ibaratnya seperti kayak kuda-kuda dalam bela diri. Nah, orang kalau misalkan belajar bela diri ya kungfu atau apa gitu, itu kan part pentingnya adalah bagian kuda-kuda. Kuda-kudanya tuh harus benar supaya waktu dia melakukan gerakan-gerakan bela diri tuh stabil dan tidak jatuh, tidak mudah dijatuhkan lawan dan sebagainya. Nah, kuda-kuda kan perlu dua kaki ya. Kecuali kaki kuda beneran. Kalau sebelah kuda lumping kali ya. Ini dua kaki ini, satu komunitas, satu hubungan dengan Tuhan. Itu baru kita punya kehidupan rohani, kuda-kudanya kokoh. Tapi kalau cuma satu nih, cuma komunitas aja atau kehidupan doa aja tapi nggak punya komunitas, itu kayak cuma satu kaki. Nah, dua-duanya harus dibangun dengan benar. Makanya di dalam komunitas yang baik itu harus ada discipleship, gitu ya. Di Alkitab sebetulnya community and discipleship itu nggak pernah dipisahin. Betul. Makanya di mana ada community di situ ada discipleship. Karena komunitas itu adalah punya peran untuk memuridkan. Dan memuridkan ini kan untuk membantu orang jadi murid siapa sih? Ya murid Kristus kan. Makanya jadi jangan sampai orang ngerasa aku jadi muridnya si kakak ini, kakak itu gitu. Walaupun ya mungkin ada bentuk pemuridan yang dilakukan oleh kakak-kakak ini. Tapi pada akhirnya kan pemuridan itu menjadikan orang murid Kristus. Makanya supaya komunitas yang baik dan sehat akan mengajarkan anak-anak di dalam komunitasnya untuk punya hubungan dengan Kristus kan, secara pribadi, bukan menggantikan. Makanya kalau menggantikan tuh jadi salah nih arahnya begitu. Betul. Nah, makanya kan kayak ini Kak, aku ngambil kutip ayat di Roma 12 ayat 4 ayat 5 kan tadi kan ngomongin bahwa kita sempat bahas kemarin bahwa satu tubuh punya banyak anggota, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Itu yang nggak boleh lupa kan Kak. Dan di dalam Kristus itu kan ngomongin iman yang personal. Hubungan hari-hari yang dibangun, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa tadi Kakak bilang ngomongin kuda-kuda gitu dalam kehidupan kita hari-hari, ngomongin keseharian bersama dengan Tuhan, hubungan itu jadi yang penting. Ini jadi penunjang kekuatannya juga dalam sebuah komunitas gitu ya Kak. Nah, berarti kan keduanya berjalan beriringan, bersamaan. Nah, berarti tadi Kakak kan juga bilang bahwa dalam sebuah komunitas kalau ngomongin hanya sebuah komunitas nggak kuat. Sendirian apakah juga nggak kuat Kak berarti Kak? Iya, karena tadi kalau kita sendirian aja nih bangun hubungan sama Tuhan, kalau kita punya pemahaman keliru, siapa yang koreksi? Siapa yang mengcounter? Kan begitu. Kita baca kitab sendiri nih. Firman Tuhan bilang begini. Kita mengartikannya menurut hawa nafsu kita mungkin, kedangkalan kita mungkin. Nah, begitu kita mulai berbagi nih, orang bisa bilang, tunggu bro, kok artinya begitu gitu, atau artinya sempit, jadi bisa dilengkapi. Makanya perlu kehadiran orang lain tuh untuk berdiskusi. Makanya zaman dulu, dari zaman Yesus, orang tuh pemuridan tuh kan dalam komunitas tuh ada diskusi kan? Untuk memperkaya pengertian akan kebenaran. Orang juga didorong untuk melakukan. Misalnya kita baca firman Tuhan sendiri nih di
ajar untuk mengampuni atau memberi. Kalau kita nggak lakukan gimana? Aku baca sih, tapi aku nggak lakukan. Nah begitu ada komunitas kan, paling nggak ada yang ngecek dong. Kalau nggak dilakukan ya ada yang ngingetin, negor dan sebagainya. Makanya dua hal ini berhubungan banget, harus saling menopang nih, hubungan pribadi sama Tuhan secara pribadi dan komunitas. Oke, dan hubungan pribadi ini juga sebenarnya jadi bagian di mana di komunitas itu di-support atau ngomong disuarakan gak sih Kak? Berarti kan harusnya ada tadi poin pentingnya ketika ngomongin dalam komunitas, disuarakan juga nggak nih hubungan pribadi sama Tuhan? Nah, jangan-jangan di komunitas yang kita ada yang disuarain kebersamaan kita aja, itunya hilang. Itu dia. Seringkali ya kalau kita nggak jadi Christ-centered, kita akan jadi egocentric or human-centric gitu. Makanya komunitas itu nggak boleh fokusnya pada manusianya, walaupun kita tidak menyangkal ada hubungan antara manusianya kan begitu. Jangan sampai excitement kita terhadap keseruan-keseruan itu menggantikan excitement kita untuk hidup dalam kehendak Allah kan. Makanya itu yang penting banget tuh. Makanya kita nggak bisa bilang semua komunitas itu rohani. Kita harus kembali bahwa sebenarnya di sini tuh orang didorong untuk apa sih? Untuk hidup dalam rencana Tuhan, untuk hidup dalam kehendak Allah. Itu yang kita dorong. Nah, makanya dulu pernah ada satu buku yang membahas ada satu penyakit rohani namanya koinonitis. Apa tuh? Saking nyamannya sama koinonia kan? Koinonia itu persekutuan. Saking nyamannya sampai nggak mau kemana-mana. Padahal Allah itu mau mengutus kita kan, mengutusnya jadi berkat. Jadi kalau kamu nyaman sama komselmu, bukan berarti Senin sampai Jumat sampai Sabtu sampai Minggu sama komselmu terus. Kamu nggak mau bergaul sama orang-orang di luar itu untuk jadi terang berkat, jadi terang. Karena dalam komunitas harusnya gini, kita dijangkau, ada penjangkauan, lalu diperlengkapi, equipping, lalu di reach out, ada pengutusan. Jadi jangkau, perlengkapi, utus. Jangkau, perlengkapi, utus. Nah itu harusnya terjadi siklus kan, supaya akhirnya ada orang yang dipulihkan tapi diutus untuk memenangkan jiwa bagi Yesus kan begitu. Nah kalau enggak, akhirnya komunitas itu kayak stuck, cuman ya ngumpul-ngumpul aja gitu. Padahal komunitas itu ada juga untuk terjadi misi di situ. Makanya kalau di gereja mula-mula dibilang ketika mereka berkumpul tiap-tiap hari memecahkan roti, berkumpul bersama, ada doa dan sebagainya, lalu terjadi mujizat gitu ya, rasul-rasul mengadakan mujizat, maka Tuhan menambahkan jiwa-jiwa orang-orang yang diselamatkan. Kata Kisah Rasul 2 ayat 40 something lah gitu ya, 42 dan seterusnya. Jadi ternyata hasil dari pertemuan komunitas, kehidupan komunitas adalah ada jiwa-jiwa yang dibawa pada Yesus begitu. Jadi jangan sampai kita cuman yang penting guanya nggak kering, guanya ada yang merhatiin, yang penting kita semua akrab gitu. Dan itu malah jadi jebakan komunitas karena kita nggak mau nangkap hatinya Tuhan, bahwa hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Gitu. Kak, tapi banyak misalkan kalau ngomongin balik lagi ke personal orang-orangnya, ketika tadi ngomongin pribadi dengan komunitas yang nggak bisa dipisahkan. Tapi ada beberapa kecenderungan yang gini Kak. Kalau ngomongin takaran atau posisi gitu ya Kak, bisa nggak sih posisiin antara pribadi sama komunitas? Apakah memang pribadi duluan yang utama, komunitas baru yang kedua? Bisa digituin nggak sih Kak sebenarnya? Kalau diurutin bisa aja. Kalau mengacu pada Ibrani 10:19 kan yang kita kenal kan ayat 25-nya kan? 25 kan ngomongin komunitas. Dibilang gini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita semua penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini ngomongin hubungan dengan Tuhan, the presence of God gitu ya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang terus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan hati yang murni. Nah ini kan kayak ngomongin pribadi dengan Tuhan. Lalu beralih, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ini masih ya, sebab Ia yang menjanjikan setia. Lalu ayat 24 mulai bergeser nih, dan marilah kita saling memperhatikan. Nah komunitas tuh, jadi duluannya mana? Ya mungkin kalau dari ayat ini duluannya dengan Tuhan gitu kan. Tapi hasil dari encounter dengan Tuhan harus komunitas gitu. Makanya dibilang, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Ini ada 3 saling nih, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Di sini kita dibilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau dalam bahasa aslinya itu nggak ada kata ibadah. Pertemuan. Pertemuannya bisa pertemuan formal atau informal gitu kan. Dan dibilang jangan menjauhkan diri. Artinya kan kita disuruh mendekatkan diri gitu kan. Jadi ternyata kalau kita yakin akan teologi akhir zaman nih, eskatologi nih ya, kedatangan Tuhan makin dekat, harusnya kita makin rajin berkomunitas. Betul. Tapi tadi komunitas itu adalah pantulan atau lahir dari hubungan dengan Tuhan dulu. Karena dari urutannya dia
tentang bagaimana kita masuk ke hadirat Tuhan. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk kita punya hubungan dengan Dia, dan hasilnya adalah komunitas. Oke. Kalau kita lanjut bahwa ini ada anak-anak misalkan anggota komunitas yang terjebak sama ini. Kalau leadernya bilang enggak, berarti enggak dari Tuhan. Karena balik lagi komunitas yang lebih utama. Karena kamu kan saya muridkan, jadi kamu dengar ya saya yang ngomong enggak, iya bilang enggak, iya bilang iya. Nah, itu jadi bagian gini. Suara pemimpin adalah suara Tuhan, saklek cuma gitu. Sehingga balik lagi tadi, karena melupakan yang pribadinya. Sehingga begitu ngomongin punya keresahan, harus mengambil sebuah keputusan, dia nggak berdoa sama Tuhan lebih dulu untuk dapat sesuatu dari Tuhan, tapi lebih ke tanya pemimpinnya dulu. Pemimpinnya bilang apa, itu yang harus lanjut dilakukan. Nah itu gimana Kak? Itu kurang sehat tuh. Memang kadang-kadang begini, ada yang hal seperti ini ada yang datang dari atas, dari pemimpinnya. Jadi pemimpinnya bilang kalian semua tunduk sama saya. Saya bilang A, B, B, tunggu ke suara Tuhan. Ada yang begitu. Ada yang enggak. Sebenarnya pemimpinnya biasa aja. Tapi yang dari bawah karena malas bergumul, jadi kakak ngomong apa aku ya aja. Gitu. Aku ngomong ke Tuhan lah begitu. Itu kan nggak sehat. Artinya gimana pun juga sebagai pemimpin kita nggak sempurna. Kita bisa punya kekurangan, kelemahan dalam menginterpretasikan atau menyampaikan firman Tuhan. Jadi tetap ke suara pemimpin itu tidak mewakili sama dengan suara Tuhan. Jadi di dalam hal seperti itu ya, setiap masukan dan sebagainya, kita tuh bisa berdiskusi. Makanya perlu berdiskusi untuk sama-sama bergumul bersama yuk. Kita sama-sama cari tahu Tuhan tuh apa. Jadi anak-anak rohani kita atau anggota-anggota di Komsel itu nggak boleh pasif, nggak boleh pasrah. Jadi kayak orang malas bergumul juga, ya udah iya aja gitu. Atau pemimpin pokoknya kalau gue bilang A harus A, B harus B gitu. Disitulah kita mau Kristus tuh ada di tengah-tengah kita. Kita aja punya anak nih, jadi orang tua. Anak-anak kita jangan kita nggak bungkam kan. Orang tua yang baik kan akan mengajar anak tuh jadi dewasa. Jadi kalau kita selalu waktu anak kecil mungkin anaknya masih bayi ya. A, B, B. Iya, biar tahu yang mana benar yang mana yang salah dulu Kak. Anak-anak masih belum ngerti lah, umur 1 tahun 2 tahun gitu. Tapi bukti anak-anak kita jadi semakin dewasa, kita nggak akan lagi main perintah. Kita akan ajak dia ngobrol. Dan kita akan ngedampingin, bahkan kadang-kadang kita ngizinin mereka buat salah. Selama masih dalam pantauan kan begitu. Jadi model yang seperti tadi tuh main A, B, B itu jadi mendewasakan gitu. Itu akan membuat anak-anak terus stay di kondisi bayi rohani, anak rohani. Tapi kalau dia nanti semakin dewasa, kita akan ngajak dia untuk berdiskusi. Menurut kamu gimana? Apa yang kamu dapat dari Tuhan? Yuk kita mulai bantu ya. Kok kayaknya ini salah ya. Tapi yuk kita coba dulu yang ini ya begitu. Kita dampingi, kita temani. Di situ akan membantu mendewasakan dia. Jadi jangan berharap seakan-akan kalau kita jadi pemimpin rohani itu dapat dari Tuhan langsung pasti bener gitu ya. Pasti ya. Kalau gitu ya. Ya izinkan kita berproses dan kita harus rendah hati bahwa saya juga nggak yakin ini benar, tapi mungkin dugaan saya itu yang ini. Yuk kita lihat yuk, kamu punya pertimbangan lain nggak? Kita ajak diskusi dong. Anak-anak dewasa kan begitu sama orang tuanya. Belum tentu anak-anak rohani kita lebih bodoh dengan sih. Bisa jadi mereka lebih tahu, lebih update, lebih dapat hikmat dan sebagainya. Dan di situ kita harus dengan rendah hati sebagai pemimpin juga bersedia mendengarkan input dari mereka atau point of view dari mereka. Jangan-jangan nggak ada hal yang kita nggak pahami soal situasi pekerjaan mereka atau rumah apa sih atau keputusan mereka untuk pindah kota misalnya gitu kan gitu. Makanya di situ di dalam komunitas harus terbuka hubungan komunikasi dua arah tadi. Namanya juga communication. Itu dua hal tuh relate banget. Makanya yang sering kali diserang sama iblis itu adalah communication. Untuk merusak komunitas komunikasi yang dirusak dalam komunitas. Tapi sehingga jangan lupa juga bahwa memang suara leader atau suara pemimpin tidak menggantikan suara Tuhan. Tidak menggantikan suara Tuhan, sehingga suara Tuhan itu didapat dengan pertemuan pribadi atau pergumulan pribadi, dengan hubungan pribadi dengan Tuhan dalam keseharian. Sehingga dalam bahasan sebulan ini nih Kak, maksudnya kan kita ngomongin tentang sebuah komunitas, kita tahu bahwa komunitas begitu penting dalam kehidupan kita karena kita diciptakan memang untuk berkomunitas dan jadi sarana pertumbuhan, sarana mempraktekkan firman Tuhan. Yang ketiga jangan lupa, tapi juga jangan pasif jadi cuma penerima, tapi juga ambil bagian di dalamnya, juga memastikan kita dalam pertumbuhan. Tapi ditutup sama hari ini bahwa itu tidak menggantikan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena itu jadi core-nya iman kita untuk bertumbuh pada Dia adalah dengan keseharian kita untuk bertumbuh di dalam firman dan dalam pengenalan akan Dia. Betul banget. Jadi jangan lupa teman-teman semua, ayo terlibat dalam sebuah komunitas hari-hari ini. Jangan jalanin semua sendirian, tapi juga kalau sudah terlibat dalam komunitas, jangan gantikan itu akan hubungan sama Tuhan dalam keseharianmu. Tuhan Yesus memberkati.